Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqunal mu'minun. Itu kalau Allah Ta'ala bi kitabihil karim pada na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bermajelis ilmu, bermajelis zikir, majelis di mana di dalamnya kita bahas ayat-ayat Allah, kita bacakan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Kemudian majelis di mana kita banyak mengucapkan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan bermajelisnya kita, duduknya kita di majelis ilmu di rumahnya Allah, itu bisa melembutkan hati, membersihkan hati, menjernihkan pikiran, dan kemudian menjadi motivasi amal kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah mengkaruniakan kepada kita husnul khatimah. Salawat dan salam semoga limpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita masih di tafsir surat Al-Infitar ya. Kemarin ayat yang ke-6 yaitu ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ya, yaitu terkait kenapa Allah bertanya ya ayyuhal insanu ma gharraka, wahai manusia, kenapa kamu tertipu? Ya, kenapa kamu tertipu oleh dunia? Kenapa kamu tertipu oleh syahwat? Kenapa kamu tertipu oleh setan? Ya, tertipu dengan ketertipuan itu gharraka bi rabbikal karim, sehingga kamu tertipu dari Allah. Ya, itu yang Allah tanya. Padahal Allah lah yang telah memberi nikmat. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Allah lah yang telah menciptakan kamu dalam bentuk yang indah. Kalau dalam ayat lain fi ahsani taqwim. Ya, fi ayyi surati ma syaa rakkaba. Kemudian Allah juga menciptakanmu dalam bentuk sebaik-baiknya. Ya, ada Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak makhluk dan manusia termasuk makhluk yang paling sempurna, paling baik. Ya. Karena alhamdulillah Allah memberikan kita jasad kita, tubuh kita yang terbaik. Ya, kalau dalam tafsir itu bahkan disebutkan ya, kita banyak-banyak bersyukur karena kita tidak diserupakan dengan binatang. Ya, kita tidak diciptakan dalam bentuk seperti binatang, baik kaki 2 maupun kaki 4. Ya. Apalagi kaki 1000 lebih ngeri.
Ya, jadi Allah itu kita banyak-banyak bersyukur karena Allah menciptakan itu. Tapi Allah bertanya, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Kenapa kamu tertipu? Kenapa kamu tidak bersyukur? Ya. Padahal kallabal tukadzibuna biddin. Semua itu sumbernya satu. Kamu mengingkari, tidak percaya kepada hari pembalasan. Ya. Semua ketertipuan itu pangkal ujungnya adalah tidak percaya dengan hari pembalasan. Bahkan dalam hadis Rasulullah itu mengatakan bahwa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu ujung pokok pangkal segala perbuatan salah dan dosa. Itu ketika berangkat dari cinta kepada dunia. Dan itulah yang membuat kita nanti gharraka bi rabbikal karim. Kita tertipu. Ya, kenapa? Kadang kita lalai, mungkin tidak. Kita bukan ingkar, kita tidak kufur kepada hari akhir, hari pembalasan. Tapi kadang kita itu lalai atau lupa. Maka penting untuk duduk, ngaji, di majelis ilmu. Dalam rangka apa? Untuk mengingatkan tentang akhirat. Ya, seorang tabi'in Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, ikhwanuna aghla indana min ahlina. Saudara seiman karena hubungan iman itu kadang harganya lebih mahal daripada keluarga kita sendiri, kata beliau. Kenapa? Fa ahluna yudzakkirunana anid dunya fa ikhwanuna yudzakkirunana anil akhirah. Kalau saudara-saudara seiman kita, persaudaraan karena hubungannya iman, kadang ucapan-ucapannya itu mengingatkan tentang akhirat. Bagaimana beriman, bagaimana beramal soleh, bagaimana kita menjaga ibadah kita. Fa ahluna yudzakkirunana anid dunya. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita kadang duduk di majelis ilmu diingatkan tentang akhirat, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang neraka, kita ingat. Tapi kadang Bapak dan Ibu kalau kita sudah pulang di rumah dengan anak, dengan cucu, dengan pekerjaan, kata beliau, fa ahluna yudzakkirunana anid dunya. Kadang keluarga kita itu selalu menanyakan, mengingatkan kepada kita urusan-urusan yang sifatnya duniawi. Yang ditanya kita gimana sawahnya, gimana sudah disemprot apa belum. Kalau kerjaan ya bagaimana pekerjaannya. Kalau nanti yang butuh uang ya ditanya mana uangnya, mana uang belanjanya. Ya. Tapi ketika kita di majelis ilmu, kadang yang diingatkan adalah tentang akhirat. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, lebih mahal saudara seiman kadang daripada keluarga kita. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, kalau dibandingkan dua ini iya. Tapi alangkah bersyukurnya ketika kita punya saudara seiman, hubungan kita dengan keluarga kita plus hubungan kita dengan iman kita. Saudara, keluarga iya, tapi juga seiman juga iya. Nah, itu lebih penting lagi. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat sekalian, ya, apa yang membuat kita tertipu? Salah satunya adalah lupa atau lalai terkait dengan hari akhir. Hari akhir bukan hanya ingat kita beriman kepada, oh iya kita beriman kok dengan hari akhirat, tidak. Tapi kita kata Allah Subhanahu wa taala, kalla bal tukadzibuna biddin. Kamu lupa dengan adanya besok di akhirat, itu namanya ad-din, pembalasan. Yang baik dibalasi baik, yang buruk dibalasi buruk. Nah, ini kadang kita lupa. Ya. Maka wa inna alaikum lahafizin, dan kita lupa bahwa kadang di kanan kiri kita itu ada hafizin, kata Allah. Siapa itu hafizin? Yang menjaga kita. Siapa yang menjaga kita? Kiraman katibin. Ada malaikat-malaikat yang mencatat setiap perbuatan dan perkataan kita. Dalam ayat disebutkan mayalfidhu min qaulin, tidak ada lafaz mulut kita ini keluar kata-kata illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada raqib dan atid yang menulis, mencatat dan memperhatikan. Nah, ini yang kadang kita lupa. Ya.
Maka ya'lamuna ma taf'alun, yang mana raqib atid yang sering kita sebut itu ya'lamuna ma taf'alun, mengerti betul apa yang kamu kerjakan. Kadang kita lupa dalam pekerjaan-pekerjaan kita, ya. Mungkin pekerjaan kita dikala sendiri, kadang kita berpikir yang negatif. Kan orang kalau sedang dalam kondisi sendiri, kalau tidak banyak zikir kepada Allah, biasanya yang terpikir adalah syahwat. Ya. Kalau itu dalam kesendiriannya, dalam pekerjaan yang terkait dengan uang, kadang pikirannya gimana bisa dapat uang lebih. Kalau itu kaitannya dengan pekerjaan, bagaimana bisa curang. Ya, kadang itu yang kita, apa yang muncul dalam diri seseorang ketika Allah itu lupa. Ya, maka dari situ, ya, kita kemarin sudah membahas tentang kenapa kita tertipunya. Nah, sekarang yang akan kita bahas di 5 ayat terakhir, ya, 5 ayat atau ya dari 13 sampai ke 19. Ada 6 ayat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ya, sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, yang berbakti, benar-benar berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan besoknya. Wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka atau banyak berbuat maksiat benar-benar berada dalam neraka. Nah, ini perlu untuk kita sampaikan dulu tafsir dari Syekh Nasir As-Sa'di, ya, bahwa beliau mengatakan apa itu yang dimaksud dengan abror. Al-muradu bil abror hum al-qaimuna bi huquqillahi wa huquqi ibadi. Orang yang dibilang baik, dibilang berbakti kalau di dalam terjemah Al-Qur'an, ya, orang itu dibilang berbakti apabila berbakti itu berbuat baik, ya, berbuat ya, disebut bakti karena birrul walidain, ya, berbuat baik kepada orang tua atau berbuat bakti kepada orang tua. Tapi di sini yang disebut dengan abror adalah al-qaimuna bi huquqillah, orang-orang yang telah melaksanakan hak-haknya Allah. Berarti melaksanakan kewajiban, ya, kewajiban dirinya. Kita sebagai manusia, apa yang Allah wajibkan kepada kita? Ya, itu yang kita tunaikan. Pertama tentang haknya Allah, ya, karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita, Allah yang menghidupkan kita dan yang mematikan kita. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai manusia, sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah, ya, karena Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Nah, ini tentang haknya Allah. Pertama, orang abror, orang baik, ya. Kata Allah dalam Al-Quran ini kemudian ditafsirkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, al-qaimuna bi huquqillahi, orang yang dia menunaikan hak-haknya Allah. Jadi hak-haknya Allah itu dia tunaikan. Apa yang menjadi haknya Allah? Ya, kalau tadi ayatnya kaitannya ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ya, kalau dulu Rasulullah bertanya kepada sahabat Mu'ad bin Jabal, yang menjadi hak Allah itu ma haqqullahi 'alal ibad. Kata beliau, ketika itu ditanya sahabat Mu'ad bin Jabal ketika berboncengan dengan Rasulullah di atas unta, ditanya, wahai Mu'ad, tahu nggak kamu apa itu haknya Allah? Sahabat Mu'ad bin Jabal menjawab, Allah wa rasuluhu, Allah dan Rasul yang tahu ya Rasulullah. Maka kemudian Rasul mengajarkan, haqqullah ya'alal ibad, haknya Allah terhadap hambanya itu ayyabuduhu, untuk menyembahnya. Nah, menyembah itu banyak, beribadah itu banyak. Yang ibadah nanti jangan dikira cuman hanya sholat, tapi yang namanya ibadah itu adalah semua tindakan perbuatan kita dan perkataan kita, yang zahir maupun batin, yang itu bisa mendatangkan cinta dan ridhonya Allah, itu ibadah namanya. Ya. Kalau Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendefinisikan ismun jami, ibadah itu suatu ungkapan, suatu kata yang dia mencakup likulli ma yuhibbuhullahu wa yardha, semua yang itu bisa mendatangkan ridho dan cintanya Allah.
Minal aqwal wal af'al, baik itu bentuknya perkataan maupun perbuatan. Jadi kita ngomong atau kita berbuat, ya, beramal, bekerja, kalau itu bisa mendatangkan ridho dan cintanya Allah, maka itu nilainya ibadah, baik zahir maupun batin. Contoh umpamanya di batin kita, batin yang baik, zikir, ingat kepada Allah, meskipun nggak terucap, maka itu ibadah. Namanya ibadah batiniyah. Tapi ada yang kita ucapkan, itu namanya ibadah qauliyah atau ibadah lisan. Kemudian ada yang kita kerjakan, maka itu ibadah perbuatan. Asalkan satu catatannya, itu bisa mendatangkan ridho, bisa mendatangkan cintanya Allah. Itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau yang fardu-fardu yang itu harus wajib sebagai seorang muslim, ya contohnya dalam rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, ya, zakat, haji, itu semuanya yang zahir dari syariat Allah. Ya, nanti kalau kita baca bahwa iman itu, cabang amalan dalam iman itu, kata Rasulullah ada 70 sekian. Ya, itu kalau dibaca Bapak dan Ibu sekalian, nanti 70 sekian, ada 73 dan menerjemahkan 79, tapi mentoknya 79. Ya, karena bid'u was-sab'un atau bid'u was-sittun, 60 sekian atau 70 sekian. Hitungan antara 3 sampai ke 9, berarti 79 yang paling banyak. Itu kalau mau kita kerjakan seumur hidup kita, bisa jadi nggak habis 79 poin itu. Ya, nanti dalam kitab Syu'abul Iman, ya, itu ditulis. Ya, jadi itu kalau kita kerjakan karena itu merupakan perintah, itu ada anjurannya dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dalam ajaran Rasulullah, ya, dalam syariat Islam, maka itu bagian daripada ibadah. Ya, kalau rukun Islam itu kan yang pokok saja, yang utama. Yang dohir seorang muslim harus mengerjakan, ya. Sementara yang lain-lain masih banyak sekali. Maka di sini, siapa itu abror? Innal abror, sesungguhnya abror itu nanti akan ada di surga yang penuh dengan nikmat. Yang pertama adalah dia menunaikan haknya Allah, ya. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabat Mu'adz bin Jabal setelah dia beramal soleh, wala yusyrik bihi syai'a, jangan mensekutukannya, ya, dengan berbuat syirik kepada Allah, ya, dengan sesuatu apapun. Berarti haknya Allah satu, ditauhidkan dengan diibadahi, kemudian jangan berbuat syirik. Itu haknya Allah yang paling utama, ya. Nah, nanti ibadah-ibadah yang lain kan itu ngikutin apa namanya, ayyabuduhu tadi, ya, yaitu menyembahnya Allah, itu semuanya amalan ibadah. Bisa sholat, bisa zakat, bisa tilawatul Quran, bahkan bisa sedekah, bisa bersenyum, ya, bisa infak, ya, bahkan bisa ceramah, bisa mengajar, bisa bertani, bisa berdagang. Itu semuanya asalkan bisa mendatangkan ridhonya Allah dan cintanya Allah, itu bagian dari ibadah. Tapi dalam amalan-amalan itu la yusyriku bihi syai'a, jangan tercampur dengan bibit-bibit noda-noda kesyirikan. Ya. Itu intinya hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua, abror, yang disebut abror yang nanti dia akan ditempatkan oleh Allah di surganya itu, yang kedua adalah dia al-qaimuna bi huquqil ibad. Dia juga bukan hanya menunaikan haknya Allah, tapi hak sesama manusia juga ditunaikan. Ya. Karena dulu ada satu kisah, Bapak dan Ibu sekalian, pada zaman Rasulullah, seorang perempuan yang ditanyakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, ketika itu, ya Rasulullah, fulanah, ya Rasul, ini ada fulan, ya Rasulullah. Fulan ini apa namanya, yaqumu bil lail, dia biasa sholat malam, rajin dia sholat malam, wa yasumu bin nahar, ya. Kemudian dia kalau siang bahkan puasa, ya, malam siangnya puasa, malamnya dia qiyamul lail. Kalau yang sunnah saja ini dia kerjakan, apalagi nanti yang fardu tentu sudah dia lakukan. Tapi kata sahabat Abu Hurairah, lakinna ya Rasulullah, tapi ya Rasul, wa tu'dzi jaroha, tapi kerjaannya dia itu ganggu, nyakiti tetangganya, ya Rasulullah. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, qala hiya finnar, orang yang seperti ini calon-calon penghuni neraka. Ya. Kemudian yang kedua, sahabat Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah,
fulana ya Rasulullah, ya, tusallil maktubah. Ada seorang perempuan yang dia sholat 5 waktu biasa. Artinya orang sholat ya sholat, ke masjid ya mungkin ke masjid gitu ya. Wa yatasaddaqu bi athir minal aqid. Kemudian dia kalau sedekah dikit ya Rasulullah. Ya karena mungkin tidak punya, dia kalau sedekah dikit, tidak melimpah. Ya. Tapi wala yu'ti jaroha. Tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya ya Rasulullah. Apa kemudian kata Rasulullah? Hiya fil jannah. Orang yang seperti ini calon-calon penghuni surga. Kenapa yang kedua, yang pertama disebut sebagai calon penghuni neraka? Karena satu, hak Allah dia tunaikan, tapi ada hak-hak tetangga yang dia langgar. Maka abror yang dikatakan di sini oleh Syekh Nasir As-Sa'di bahwa al-abror al-qaimuna bi hukukillah wa hukuki ibadi. Dia bisa menyeimbangkan antara hak Allah dengan haknya hamba, sesama manusia. Sementara yang satu dia rajin kepada Allah tapi hak tetangga tidak dia tunaikan. Kan ada salah satu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang aku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu. Hendaknya dia menghormati, menghargai tetangganya. Atau wal yukrim dhaifahu, bahkan dia menghormati atau menjamu tamunya. Falyakul khairan aw liyasmut. Dia bisa berkata yang baik, atau kalau sudah tidak bisa ngomong yang baik, bagusnya diam. Supaya apa? Kalau dia sudah tidak berkata yang baik, tentu dia akan berkata yang buruk. Kalau sudah buruk bisa menyakiti saudara, tetangga, kawan dan sebagainya. Maka dari sini hablum minallah dan hablum minan nas ini harus diseimbangkan. Berbeda nanti kalau umpamanya kita pengen menghargai tetangga tapi itu bertentangan dengan haknya Allah, bertentangan dengan syariatnya Allah. Nah, itu berbeda. Tapi ini adalah ketika hak-haknya Allah dan hak-haknya tetangga bisa tunaikan bersamaan. Al-mulazimuna lil birri fi a'malil qulub wal a'malil jawarih. Kalau dia bisa menunaikan hak-haknya Allah dan hak-haknya sesama hamba, sesama manusia, bahkan bukan hanya kepada manusia, bisa jadi kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ya, seperti kisah dulu ketika ada seorang Bani Israel, ya, wanita Bani Israel yang dia seorang pelacur, kemudian dia pulang dan melihat seekor, ada yang riwayatnya kucing, ada seekor anjing yang dia kemudian kehausan, dia lepas sepatunya hanya untuk mencidukkan air di sumur, kemudian diberikan kepada seekor binatang, maka kemudian dia diampuni dosa-dosanya. Ya, tapi itu dulu Pak, sebelum zaman Rasulullah SAW kisahnya. Jangan kemudian sekarang ya wis nek ngono tak berbuat seperti itu terus besok nek anjing tak kasih minum. Ya bukan seperti itu maksud. Ya. Tapi artinya kepada makhluk Allah selain manusia pun ya kita juga tetap diperintahkan untuk berbuat baik. Bahkan ada larangan bakar semut umpamanya. Bahkan ada seperti perintah Allah untuk apa? Untuk wa idza dzabhtum fa'asid adzibah. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kamu nyembelih atau kamu membunuh sesuatu, bunuhlah dengan cara yang baik. Ini sebagai pemenuhan hak-haknya hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian hadirin dan hadirat, innal abrara lafi naim. Orang abror itu besok di surga adalah mereka yang menunaikan amalan-amalan kebaikan itu baik secara hati maupun secara fisik, zahir maupun batin, ya. Kalau sudah seperti itu kata beliau fahaula jazaohum naim fil qalbi wal badan. Kalau orang yang seperti ini dia sudah menunaikan kebaikan-kebaikan itu, maka Allah balasi kenikmatan itu pada hatinya, pada rohnya, bahkan pada jasadnya. Itu akan diberi kenikmatan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu kata beliau fidari dunya wa fidaril barzakhi wa fidaril ukhra. Bahkan di dunia, di alam barzakh, kemudian nanti di alam akhirat kenikmatan itu akan didapatkan. Lafi naim, akan betul-betul diberi kenikmatan itu. Ya, ini kenapa kita bahas ayatnya ini, karena sebelumnya tentang orang yang tertipu. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kamu tertipu terhadap Allah? Tertipu oleh dunia, tertipu oleh harta, tertipu oleh syahwat, tertipu oleh yang lain-lain. Ya.
Maka innal abror, orang yang bisa menjaga hak Allah dan hak sesama hamba, maka dia akan dijamin surga. Wa innal fujjar, nah ini, sementara mereka-mereka yang fujjar, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan dosa. Siapa fujjar itu? Alladzina qasaru fi huquqillahi wa huquqi ibadi. Orang yang selalu meremehkan, orang yang selalu mengurang-ngurangi hak-haknya Allah, mengurangi hak-hak sesama manusia, sama hamba. Hak Allah mungkin ibadahnya, ya kan ada itu Rasulullah mengatakan ada yang sholatnya hanya yatatak, dia sholatnya hanya seperti seekor ayam yang yatatakai nyucuk umpamanya makan padi gitu. Itu makan padi kan enggak pelan-pelan toh Pak, ayam itu makan padi enggak ngantuk siji baru naik, itu kan enggak. Tapi ya, artinya apa? Salatnya tidak menjaga adabnya. Salah satu adab dalam salat itu adalah tumak ninah. Ya, ada khusyuk, ada hudurul qalbi, menghadirkan hati, ada kekhusyukan, ada ketenangan anggota tubuh. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, itu kalau bergerak berturut-turut 3 kali tanpa tanpa ada keperluan, karena memang kerjanya gerak-gerak, tangannya gerak-gerak, kakinya gerak-gerak 3 kali berturut-turut, maka dianggap batal. Kenapa? Ya itu tadi, karena adanya di sana tumak ninah, badan itu harus tenang. Nah ini bisa jadi ini mengurangi apa? Mengurangi hak-hak sholat. Ya. Salah satu dalam ayat ini yang disebutkan mengurangi hak kaitannya dengan sedekah. Dia sudah bersedekah, menunaikan sedekahnya sudah, atau zakatnya sudah. Umpamanya zakat hasil panenan, tapi yang dikeluarkan untuk zakatnya dipilih yang jelek. Wong dia aja nggak suka kalau suruh makan itu, tapi ini dikeluarkan untuk sebagai harta zakat. Maka ini termasuk mengurangi hak dalam ibadah zakat terutama. Sholat tadi juga iya. Ya. Maka Bapak dan Ibu, ini alladzina qasaru, yang fujjar itu orang yang mengurang-ngurangi atau mengabaikan atau melalaikan haknya Allah dan hak sesama manusia. Salah satu hak sesama manusia itu kemarin sudah kita bahas di surat Al-Mutaffifin, terutama ini khususnya para pedagang. Ya, alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Nek beli, dia minta timbangannya anget full. Enggak boleh dikurangi, bahkan kadang minta tambah, wis ditimbang full dikai bonus jek nyicip. Nah ya. Tapi nek jual timbangannya dikurangi, ya bar kuwi sing tuku gak boleh nyicip. Nah ini kan curangnya luar biasa, ini mengurangi hak hamba. Ya, ini dulu kita bahas dalam surat Al-Mutaffifin terkait dengan timbang menimbang. Bahkan diterangkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di, bahkan dalam kecurangan itu kadang bukan hanya kaitannya dengan timbang menimbang. Mungkin kita yang sebagai pegawai atau karyawan, yang mungkin kita digaji karena kerjanya sehari harus 8 jam, tapi ternyata kerjanya cuma 6 jam. Atau kerjanya mungkin 8 jam full, tapi nyambi ngerjakan pekerjaannya sendiri. Ya. Ini termasuk kata beliau, ini bagian daripada mengurangi hak-hak orang lain. Ya. Maka dari situ innal fujjara lafi jahim. Orang yang fujar, ya, orang yang mengurangi hak-haknya Allah dan hak-hak hambanya, alladzina fajjarat qulubuhum wa fajjarat a'maluhum, yang hatinya isinya adalah maksiat dan dosa, perbuatannya isinya juga maksiat dan dosa, lafi jahim. Maka orang yang seperti ini tempatnya besok adalah di neraka jahim. Ya. Jadi kalau sudah di neraka jahim, yaslaunaha yaumaddin. Orang yang seperti ini penuh dengan dosa, hari-harinya mengurangi hak-haknya Allah, mengurangi hak-hak sesama manusia, habis itu ditambah pekerjaannya penuh dengan kemaksiatan, yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka pada hari pembalasan besok. Ya. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan pernah absen. Artinya apa?
mereka tidak akan pernah dikeluarkan sebelum dosa-dosanya itu bersih. Kalau orang beriman tentu nunggu dosanya bersih baru dikeluarkan. Tapi kalau orang kafir, khalidina fiha abada. Karena nggak ada yang bisa untuk menghapuskan dosa kalau orang kafir. Kalau orang beriman masih ada. Kadang dia punya mukaffirat, ya, dia punya penghapus dosa. Ya, bisa jadi neraka itu sebagai penghapus dosanya, bisa jadi mungkin dia masuk neraka, tapi ada doa-doa orang lain. Kalau dia orang tua ada doa anaknya, bisa jadi. Kalau dia guru bisa jadi doa muridnya. Ya. Jadi seperti itu. Ini kadang ada yang seperti sehingga dia mendapatkan keringanan-keringanan dan suatu saat akan keluar. Tapi kalau dia orang kafir, ya, maka wa ma hum anha bighaibin, maka mereka dalam neraka itu tidak akan pernah keluar lagi. Kalau orang kafir, ya. Wa ma adraka ma yaumuddin. Nah, sekarang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka, apa yang kamu tahu ma yaumuddin, tentang hari pembalasannya. Ini Allah bertanya kepada kita semuanya. Mari kita Bapak dan Ibu sekalian kadang merenung. Apalagi kita khususnya Bapak dan Ibu yang sudah sepuh, mungkin kalau dihitung kan kata Rasul umur antara 60 sampai 70. Kok sekarang umpamanya sudah 69 gitu kan, tinggal nunggu setahun nih kok. Ya. Itu juga perlu ngitung. Ya. Nunggu setahun ini sesuk pas awal masuk awal tahun 70 atau di akhir tahun 70, karena di akhir setahun lagi, Pak. Tapi kalau awal masuk umur 70, ayo kita bermuhasabah. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahu enggak kamu, kata Allah, kenal enggak kamu apa itu hari pembalasan? Summa ma adraka ma yaumuddin, Allah ulangi. Ya, kamu tahu enggak tentang hari pembalasan itu? Ya. Kan kita sudah di Al-Fatihah tiap hari kita baca, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allah lah raja di raja. Allah lah penguasa utama, penguasa satu-satunya besok di hari pembalasan. Nah, sekarang kamu sudah tahu belum hari pembalasan itu? Ya. Allah terangkan di ujung ayat, ya. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Di ujung ayat surat Al-Infitar, ya. Ini Allah menerangkan hari pembalasan itu adalah hari di mana nanti kita berada di suatu waktu dan tempat, la tamliku nafsun, masing-masing kita nggak ada yang punya kuasa sama sekali. Li nafsin syai'a, la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Diri kita nggak punya kuasa, orang lain nggak bisa memberi kuasa kepada kita dan tidak berkuasa atas kita. Siapa penguasanya ketika itu? Wal amru yauma idzil lillah. Kuasa satu-satunya ketika itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Bapak dan Ibu sekalian, dalam kisah padang mahsyar ini perlu untuk kita besok ketika kita sudah sendiri menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, ya, ketika itu masing-masing kita tidak bisa saling memberi, tidak bisa saling menolong, tidak bisa saling membantu, bahkan nanti yauma yafirrul mar'u min akhi, bahkan nanti orang akan lari dari saudaranya, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, bapak ibunya pun lari nanti dari dia. Wa sahibatihi wa bani, anak istrinya pun lari nanti dari dia. Ya. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing kita nanti akan memikirkan tentang dirinya sendiri. Ya. Ini tidak akan bisa kita rasakan, Bapak dan Ibu sekalian, tidak akan bisa kita nikmati renungan ini kecuali kita menyendiri. Menjindiri, kemudian kita menghisap, menghitung-hitung diri kita. Ya. Waktu umpamanya, dari waktu saja, dari waktu yang bermanfaat dengan waktu yang tidak bermanfaat, banyak mana? Kita manfaatkan waktu untuk apa? Kita hitung waktu bekerja kita dengan waktu tidur kita. Kadang banyak, kalau dihitung-hitung itu tidurnya. Sholat paling 5 menit, ya, kita paling sholat 5 menit kali berapa, sholat sunnahnya berapa menit, sholat tahajudnya berapa menit, nah itu berapa. Kemudian kita kerja, nah kerja itu ada niat kita dalam ibadah kepada Allah atau tidak nantinya.
Kemudian dengan tidur kita paling enggak 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam paling tidak kita tidur. Nah, kita hitung itu dari sisi waktu, belum dari sisi amal yang sudah kita kerjakan, antara yang baik, yang buruk, atau kita pikirkan saja yang buruk yang pernah kita lakukan, ini sudah pernah kita taubati apa belum, kemudian kita sudah mohon ampun kepada Allah atau belum. Kalau itu ada kaitannya dengan hak-hak orang lain, sudah kita kembalikan apa belum. Ayo kita hitung, kita renungkan, kita hisab diri kita. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu, ayo hitung dirimu, anfusakum hasibu anfusakum. Coba kita hitung, ya. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti yang menghitung itu adalah Allah. Ya. Bahkan ada ulama mengatakan, man hasaba nafsahu fid dunya, siapa yang menghitung-hitung dirinya masih di dunia, maka nanti di akhirat hitungannya, hisabnya itu bisa ringan. Kenapa? Karena dia sudah menyadari apa yang sudah maksimal, apa yang belum. Usia saya sudah sekian, umur saya sudah sekian, ya. Apa yang sudah kita maksimalkan, apa yang belum, ya. Kemudian hak-hak Allah seberapa, hak-hak sesama manusia. Kalau kita manusia ini kan banyak haknya, Pak. Ada hak kita kalau kita rumah dengan rumah di masyarakat, ada hak tetangga. Ya, kalau kita dengan keluarga, kalau kita orang tua bapak, kita ada hak anak, ada hak istri. Kalau kita masih punya orang tua, hak orang tua kita tunaikan apa tidak? Kadang kita ini terhalang untuk menunaikan hak-hak orang tua, sementara orang tua kita masih hidup. Ya. Itu karena persoalan kadang suami istri. Belum nanti kita sebagai kepala keluarga, ada hak anak dan istri. Kita sebagai suami, ada suami dan istri, haknya seberapa? Belum nanti kita dengan anak-anak kita sudah mendapatkan porsi haknya belum? Kita haknya nanti kita hitung hak apa? Ada hak nafkah, ada nafkahnya, ada nafkah batin, ada nafkah lahir. Nafkah lahir apa? Bentuknya uang, biaya, kehidupan, makan, minum, tempat tinggal mungkin. Tapi ada hak batin. Apa itu? Pendidikan hati, pendidikan iman, pendidikan ilmu pengetahuan. Itu kita berikan apa tidak kepada anak-anak kita. Karena dulu ada yang protes kepada sahabat Umar bin Khattab. Ada yang protes, ya Amirul Mukminin, ya. Ketika itu seorang ayah yang protes kepada Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ini anak saya ini kurang ajar, durhaka dia kepada orang tuanya. Ya. Sahabat Umar ketika mendapatkan pengaduan seperti itu, benar anakmu seperti itu? Iya, seperti itulah dia. Ya sudah, panggil anakmu di sini. Ketika dipanggil anaknya, benar kamu durhaka kepada orang tuamu? Anaknya ya jujur, Pak. Benar ya Amirul Mukminin, ya. Kenapa kamu durhaka kepada orang tua? Kata sang anak tersebut, ya Amirul Mukminin, saya sebagai anak tidak pernah mendapatkan hak-hak saya sebagai seorang anak. Hak seorang anak itu satu, kata beliau. Harusnya saya itu dicarikan ibu yang baik. Ternyata saya dicarikan oleh ayah saya seorang ibu yang dia seorang budak hina, ya. Kemudian dia orang yang jelek rupa dan sebagainya dia sebutkan. Dan ibu saya tidak pandai beribadah. Yang kedua, hak saya tidak ditunaikan. Apa? Seorang anak ketika lahir punya hak diberi nama yang baik. Tapi nama saya diberi nama oleh ayah saya, namanya Ju'al. Setiap hari saya dipanggil oleh masyarakat, oleh teman, oleh orang lain itu dengan Ju'al. Padahal kata panggilan itu adalah doa. Ju'al itu apa? Kalau kita tahu Bapak dan Ibu, Ju'al itu kalau diterjemahkan dari dalam kamus, Ju'al itu kumbang sing nyurung-nyurung kotoran sapi, kotoran apa nih? Nah, sing nyurung-nyurung ini namanya Ju'al. Kalau dalam terjemah maaf itu kumbang tai namanya. Lihat tiap hari panggilannya itu, yo kayak ginilah saya kayak sekarang katanya. Masya Allah. Ya. Yang ketiga, seorang anak itu berhak mendapatkan pendidikan. Sementara saya dari kecil sampai sekarang tidak pernah diajari baca Al-Quran.
Kalau hak-hak saya tidak ditunaikan, kemudian saya durhaka kepada orang tua, sebenarnya siapa yang durhaka, wahai Amirul Mukminin? Ya. Ketika itu ditanya oleh sahabat Umar bin Khattab kepada bapaknya, benarkah kamu seperti itu? Iya ya Amirul Mukminin. Kalau seperti itu sebenarnya yang durhaka siapa? Nah ini Bapak dan Ibu sekalian, tentang hak-hak sesama hamba saja bisa kita muhasabahi sebenarnya. Seberapa kita mengantarkan anak-anak kita dari sisi pendidikan? Seberapa kita menjaga mereka, bukan membiarkan mereka. Itu baru kepada keluarga, ada istri, ada anak, ada orang tua. Belum nanti kepada tetangga. Ya, fal yukrim jarahu, kita menghormati tetangga. Kita menghargai, menghormati, memuliakan tetangga, atau tiap hari kita metani aibnya tetangga. Bahkan zaman Rasulullah SAW, ketika tetangga itu Yahudi pun itu tetap dihormati. Seandainya kalian memasak, maka perbanyaklah kuahnya supaya kalian bisa berbagi dengan tetangga, kata Rasulullah. Ya. Ini satu, itu hak tetangga. Belum nanti ketika kita ada tamu. Ya, sebagai Rasulullah, fal yukrim dhaifahu. Tamu itu kita hormati atau tidak? Kita jamu atau tidak? Kita muliakan apa tidak? Ya. Kemudian nanti ada hak. Kalau seorang guru dengan murid, ada guru dengan murid, bagaimana dia menghargai hak-hak seorang murid? Kalau nanti dia seorang guru kepada muridnya, belum nanti murid, kalau kita sebagai seorang murid kepada gurunya, apa hak-hak guru yang mesti kita tunaikan? Ya. Ada satu contoh yang dicontohkan oleh Imam Nawawi, sehingga Imam Nawawi menjadi teladan ulama, bukan dari kalangan tabi'in, bahkan beliau murid dari muridnya Imam Syafi'i, bahkan sebagai salah satu imam madhab Imam Syafi'i. Ya, beliau itu setiap berangkat ketika ingin ngaji, apa yang beliau lakukan? Satu, yatasaddaq. Pertama, dia ngasih sedekah kepada gurunya. Yang kedua, mendoakan gurunya. Allahumma astur aiba muallimi. Ya Allah, tutupilah aib-aib, kekurangan-kekurangan guruku. Wala tudhib anni barokata ilmihi, dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmu yang aku dapatkan dari guruku itu. Itu murid kepada guru. Kita ajari apa tidak murid-murid kita kalau kita seorang guru? Ya. Dan murid sudah menunaikan hak-hak guru apa belum, dan sebagainya. Mari Bapak dan Ibu sekalian, ayat ini pada hari pembalasan besok tidak ada jiwa yang bisa berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berkuasa, dan kita tidak punya kuasa apapun. Kita tidak bisa memberi manfaat apapun kecuali ketika nanti sudah waktunya kita diberi syafaat, kita bisa mensyafaati dan sebagainya, baru nanti akan berfungsi di situ. Tapi ketika itu belum diberikan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni, siapa yang bisa memberi syafaat ketika itu kecuali dengan izin Allah yang punya kuasa. Yauma idzil la tamliku li nafsin syai'a, tidak ada yang punya kuasa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ Bapak dan Ibu sekalian, mari kita untuk merenung dan untuk bermuhasabah pada diri kita. Semoga materi kita pada kesempatan kali ini ya bisa mendatangkan manfaat, memberikan motivasi, kemudian mendorong kita untuk terus bermuhasabah. Meskipun mungkin tidak ada yang nyuruh, tidak ada yang memerintahkan, tapi bisa kita ketika di malam hari, ketika menyendiri, ketika kita ingat, kita terus bermuhasabah. Apalagi kalau kita membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat. Coba masing-masing kita melihat pada diri kita masing-masing, memperhatikan pada diri masing-masing. Ya, kalau kita sudah memperhatikan pada diri kita masing-masing, insya Allah nanti Allah akan memperingan hisab kita di yaumul qiyamah. Dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah kemudahan untuk beramal soleh, kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan dan kemungkaran, dan meninggalkan kesalahan-kesalahan. Dan yang terakhir, semoga Allah mengganjar kita, memberikan kemuliaan kepada kita dengan husnul khotimah.
Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang kita sampaikan, semoga ini menjadi peringatan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.